Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadila dengan NIM 20 10 11 60 49. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hotel syariah. Jadi, hotel syariah itu adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di front office, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di reception policy and procedure, house rules harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Seperti yang terdapat pada peraturan pemerintah mengenai ketentuan usaha bidang perhotelan pada bab 7 pasal 24 ayat 1, itu menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha hotel, pimpinan hotel itu wajib untuk yang pertama, memberi perlindungan kepada para tamu hotel. Lalu yang kedua, menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, dari ketentuan tersebut itu, kita bisa memahami bahwa hotel pada dasarnya merupakan suatu bidang usaha yang bersih. Bahkan secara implisit, pihak hotel berkewajiban untuk melarang hal atau tindakan yang akan melanggar kesusilaan serta tindak kejahatan umum. Hal itu juga menunjukkan bahwa penawaran jasa hotel pada dasarnya tidak menyimpang dari tuntunan agama Islam, namun dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan serta tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Nah, kondisi ini memunculkan peluang bisnis bagi pemilik atau pengelola hotel yang ingin memperbaiki image negatif yang menerpa usaha perhotelan dengan cara mendirikan hotel syariah. Dengan memunculkan nama syariah, tentunya ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan oleh manajemen guna mengaplikasikan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, hotel syariah juga memiliki standar atau kriterianya sendiri. Yang pertama itu fasilitas. Semua fasilitas, baik fasilitas mendasar yang harus dipunya hotel maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Lalu standar atau kriteria hotel syariah yang kedua itu tamunya. Tamu yang check-in, khususnya bagi pasangan lawan jenis, itu dilakukan seleksi tamu. Pasangan tersebut itu adalah suami istri atau bukan, guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinahan. Lalu yang ketiga, pemasaran. Maksudnya itu, hotel terbuka bagi siapa saja, baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Jadi, hotel syariah itu bukan hotel yang khusus untuk orang Islam saja gitu, jadi terbuka untuk umum. Lalu yang keempat, makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah atau halal. Dan yang terakhir ada dekorasi dan ornamen. Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Nah, saat ini perkembangan hal-hal yang berbasis syariah itu memang mengalami perkembangan yang cukup bagus di Indonesia. Tapi perkembangan khususnya di bidang perhotelan masih kurang diminati. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama itu masih kurangnya promosi yang dilakukan oleh hotel syariah. Lalu yang kedua, masyarakat banyak yang beranggapan bahwasanya hotel konvensional dan hotel syariah adalah sama, padahal sudah jelas itu berbeda ya. Lalu yang ketiga, kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat. Lalu yang keempat, adanya anggapan bahwasanya hotel syariah hanya khusus untuk agama Islam, padahal seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa hotel syariah itu terbuka untuk umum. Dan yang terakhir itu perlu biaya yang relatif cukup besar untuk membuat fasilitas di hotel syariah. Contohnya seperti fitness atau gym center terpisah, kolam renang terpisah, pembangunan musola atau masjid gitu. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, itu ada juga hambatan lainnya. Adalah banyaknya hotel syariah yang belum memiliki sertifikasi. Beberapa hotel yang menamakan diri sebagai hotel syariah namun belum mengantongi sertifikat halal. Namun untuk menjadi hotel syariah, persoalan sertifikasi halal memang masih menjadi kendala. Selain disebabkan belum banyaknya kesadaran pengelola hotel untuk mengurus sertifikat, itu disebabkan pula minimnya asesor lembaga sertifikat usaha atau LSU yang memiliki spesifikasi dalam bidang syariah. Nah, sebaiknya, sebagai hotel yang berbasis syariah itu perlu dikukuhkan atau dikuatkan dengan adanya sertifikasi halal. Karena dengan adanya sertifikat dalam mendirikan hotel syariah dan adanya pengawasan dalam pengelolaan hotel dari DSN MUI. Hotel syariah yang memang sudah menerapkan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya.
serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah sehingga konsumen mendapatkan haknya. Nah, secara ringkas, rambu-rambu usaha dalam hotel syariah itu bisa digambarkan dalam beberapa hal. Yang pertama, usaha dalam hotel syariah itu tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Lalu yang kedua, transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang real, benar adanya. Hal ini juga sesuai dengan pengelolaan di hotel syariah di mana produk yang ditawarkan benar adanya, yaitu pihak hotel menyerahkan kunci pada tamu dan tamu menyerahkan uang pada pihak hotel sebagai pertukaran produk yang real. Lalu yang ketiga, tidak ada kezoliman, kemudaratan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, atau keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah. Lalu yang keempat, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan atau goror, resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan ribawi, atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. Dan yang terakhir, komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan. Dalam hotel syariah juga menjalankan komitmen terhadap perjanjian yang dilakukan antara pihak hotel dan tamu. Nah, berdasarkan yang tadi saya sebutkan itu, hotel syariah ini dalam pengelolaannya sudah menjalankan bisnis sesuai dengan konsep hukum bisnis secara syariah. Karena hotel syariah sangatlah memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel, walaupun Islam tidak membatasi dalam berbisnis sampai adanya dalil yang melarangnya. Namun dalam mencari keuntungan, hotel syariah bukanlah semata-mata mencari keuntungan material, melainkan memperoleh dan penyalahgunaan hartanya itu berdasarkan aturan halal dan haram sesuai dengan hukum syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Dengan cara sangat selektif dalam memilih tamu dan tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mengundang nafsu syahwat, kemungkaran, perzinahan, dan lain-lain. Nah, sedangkan dengan adanya fasilitas seperti itu dapat memperoleh keuntungan yang maksimal, dan hotel syariah dalam menjalankan praktik pengelolaannya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti adanya riba, tadlis, goror, zolim, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai hotel syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.